Dewa Putu Adi, mantan Hindu, yang pernah sangat benci kepada Islam saat Pulau Bali mendapat satu musibah besar. Saat belajar mendalami agamanya, dia mulai ragu, karena menemukan banyak kejanggalan. Satu momen membuatnya mulai tertarik Islam. Dan mulai belajar Islam justru saat ada pendeta Hindu yang menyuruhnya masuk Islam. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Saya Hindu. Hindu Protestan. Protes mulu, karena beda kan. Ya, saya kritis terhadap agama saya juga. Kok Hindu ini beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur itu beda. Bali dengan Lombok, dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak. Lalu, kapan Dewa Putu Adi mulai menyadari bahwa agama Hindu itu ternyata berbeda-beda? Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri, jadi belajar saya di STA, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia. Terus yang lulus siapa? Apa semuanya lulus? Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi, Hari Raya agama Hindu. Ada di India? Nggak ada? Nggak ada. Oh, saya juga baru tahu nih. Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah, kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya. Dewa Putu juga pernah mendapat kesempatan belajar Hindu di India. Di sana dia menemukan hal yang mengejutkan tentang Hindu. Nggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri, terutama ibadah ya. Ibadah, karena kan biasa di Bali ini kan kita tersandir 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Jadi teman-teman kan kalau wajib kan di dom ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang kan jalan-jalan yuk. Selalu ngajaknya sore. Ya sore jalan-jalan gitu, udah nggak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu, saya ibadah jam 6. Nah begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, kamu ngapain? Padahal ini mereka Hindu juga? Semua Hindu, semua Oh, Hindu. Saya bilang, saya ibadah, I pray. What kind of pray? Katanya, itu ibadah macam apa? Ya itu Hindu. Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu. Wow. Jadi lucu di Bali itu, kita kenal namanya ada sembah puyuh, ada pakai kuangin, pakai bunga, pakai wija, tirta dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu Hindu, sesama Hindu. Itu awalnya saja, awalnya. Habis itu ya kepingin cari tahu. Karena ya itu saya berpikirnya, agama kan banyak di dunia ini. Saya nggak berpikir soal Islam Kristen ini. Nah, intinya semua agama banyak. Yang mana yang benar? Apakah Hindu yang diajarkan dari orang tua saya ke saya, atau justru yang lain? Nah itu aja, dari penasaran itu aja saya coba cari. Oh itu nggak sebentar, lama itu. Awalnya, Dewa Putu adalah seorang pembenci Islam yang luar biasa. Penyebabnya adalah satu musibah yang menimpa Pulau Bali sekian tahun lalu. Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamophobia dulu, SD, SMP. Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002. Bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Media itu meliput, bahkan maaf ya, di sekitaran Kute, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja, karena saya tidak, Hindu ini
apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam, justru dari media dan kejadian bom Bali. Siapa yang nggak benci? Itu Bali luluh lantai. Perekonomian, korbannya banyak, perekonomiannya luar biasa. Anjlok ya. Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa. Kejadian bom Bali pertama. Orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV saya lupa. Itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri. Menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang perbedaan akidah Islam dengan Hindu di masyarakat Bali, nggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyameslam. Nyameslam itu, nyame itu saudara, Islam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak, ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi, kampung Jawa Timur, banyak sekali di Bali. Dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan berbuka puasanya. Dan itu hancur sejak ada bom Bali. Ya, media. Jadi media ini yang luar biasa ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikannya benar sekarang. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insya Allah. Lalu, bagaimanakah awal mula Dewa Putu mulai tertarik pada Islam? Ceritanya cukup menarik. Itu ada orang ngobatin kesurupan, kita kan ruqyah. Ada kesurupan, ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya mikir gini, ini makhluk yang tak kasat mata saja, dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka takut. Masya Allah. Saya mikir, saat itu udah Muslim? Belum Muslim. Saya, kok mereka takut apa gitu? Saya cuma dengar Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, biasa aja. Tapi orang yang kesurupan atau dia bereaksi ya? Iya, itu kuping apa segala macam. Ini agama apa, mikirnya gitu loh. Ini agama apa kok sampai seperti itu, yang gaib saja, yang kita tidak lihat. Dengar ayat Allah, dengar ayatnya saja, nggak ketemu sama Allahnya. Dengar ayatnya saja, mereka takut. Insya Allah. Kalau di Bali, kalau ada yang kesurupan, itu dikasih. Ini ada orang depan saya kesurupan, mau apa, ayam bakar, bawain. Kopi panas, kok nggak minta pizza juga dikasih. Sudah ya, udah makan semua, pergi ya. Itu. Tapi Islam, misalnya jarak segini aja, nggak usah jarak segitu. Saya pernah ada orang ruqyah dari handphone. Ustadz, ini kakak saya kesurupan ini, di speakerin, dibacakan ayat-ayatnya. Ini luar biasa itu. Ajaib. Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya menggambarkannya gimana, tapi coba dipikirkan ya teman-teman di rumah, coba dipikirkan. Mereka kasat mata, tidak bisa melihat dunia dan dimensi kita sama mereka itu beda. Kenapa dengar ayat-ayatnya Allah mereka takut? Kemudian, apakah yang membuatnya mulai benar-benar serius belajar Islam? Ternyata justru dari pendeta Hindu sendiri. Yang betul-betul saya belajar justru dari bukunya Faid Parkas dulu. Profesor, dia seorang pandit. Pandit itu kalau kita di Islam apa ya? Syekh. Dan dia profesor ahli Weda. Bayangkan, profesor ahli Weda. Dia ngambil gelar profesornya memang di mata kuliah Weda ini. Justru bukunya menyampaikan Hindu must be Muslim. Orang Hindu harus Islam. Itu bukunya, Faid Parkas. Sampai akhir hayatnya saya nggak tahu ya kisahnya beliau masuk Islam atau nggak tahu. Tapi bukunya sebagian besar sampai dipinjamkan banyak orang. Sampai sekarang saya nggak tahu buku itu dari mana. Dan itu susah sekali nyari buku itu. Sekarang saya belum ketemu lagi ya buku Faid Parkas. Demikianlah, selanjutnya, selama 5 tahun, Dewa Putu memutuskan untuk mempelajari Islam dari berbagai sumber, termasuk mempelajari debat Dr. Zakir Naik di YouTube. Akhirnya, hidayah menjemput. Dewa Putu memutuskan untuk masuk Islam, menjadi seorang mualaf.
Itulah kisah singkat seorang Dewa Putu, mantan pemeluk Hindu dan pembenci Islam, akhirnya justru mendapat hidayah dan menjadi seorang muslim yang taat, insya Allah. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.